Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Fakultas Perikanan Budaya Perairan Universitas Madako Toli-Toli. Baiklah, saya akan membacakan materi saya tentang tugas MK Teknologi Pembenihan Ikan. Judul tugas pemijahan buatan pada ikan nila dan penyuntikan obat dan hormon oksitosin. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian ikan nila. Ikan nila Areoparomis niloticus merupakan komunitas utama dalam budidaya air tawar dan termasuk produk penting dalam perdagangan internasional. Potensi ikan nila sebagai komunitas aquacultur sangat besar karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat berproduksi pada kondisi terkontrol, pertumbuhan relatif cepat, kandungan protein tinggi, daya adaptasi tinggi terhadap kisaran kualitas air yang luas dan resisten terhadap stres dan penyakit, sehingga ikan nila merupakan kandidat komunitas aquacultur terbaik pada daerah tropis dan subtropis. Kualitas dan performa ikan nila perlu ditingkatkan terkait tingginya potensi ikan ini sebagai komunitas aquacultur. Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui kegiatan pemuliaan. Beberapa contoh kegiatan pemuliaan yang dapat dilakukan yaitu transgenesis dan manipulasi set kromosom. Kegiatan pemuliaan tersebut umumnya membutuhkan gamet dan embrio pada fase awal, sedangkan sebagian besar produksi benih ikan nila diperoleh melalui pemijahan secara alami, sehingga sulit mendapatkan gamet dan embrio pada fase sesuai target yang dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan metode pemijahan dan pembuahan secara buatan. Pemijahan buatan pada ikan biasanya dilakukan dengan bantuan hormon. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi teknik pemijahan buatan ikan nila. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu nomor 1, persiapan wadah. Wadah pemeliharaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bak fiber berdiameter 150 cm dengan kapasitas 1.500 liter sebanyak 2 buah. Sebelum digunakan, bak dicuci dan dikeringkan selama 1 hari. Bak pemeliharaan kemudian diisi air setinggi 60 cm dan ditambahkan aerasi untuk suplai oksigen. Wadah untuk perlakuan pemijahan dan penetasan telur yang digunakan adalah akuarium kaca sebanyak 10 buah dengan ukuran 60 x 40 x 40 cm. Yang kedua, pemeliharaan induk. Induk jantan dan betina dipelihara dalam bak fiber secara terpisah selama 14 hari. Diberi pakan sebanyak 2 kali sehari pada pukul 8 dan sampai jam 15.00 secara sekenyangnya. Pakan yang digunakan untuk pemeliharaan induk adalah pakan buatan berupa pelet dengan kadar protein 30%. Pergantian air dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu untuk menjaga kualitas air. Pengukuran kualitas air dilakukan pada awal dan akhir pemeliharaan. Ketiga, seleksi induk. Seleksi induk dilakukan dalam melihat ciri morfologi ikan dan proses pemuliaan. Kanulasi. Secara morfologi, induk ikan yang siap untuk pemijat memiliki lubang genital berwarna kemerahan dan cenderung menonjol, dan pada induk betina ukuran perut nampak lebih besar lampiran. Proses kanulasi dilakukan menggunakan kateter berdiameter 10 mm. Telur diambil secukupnya kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri. Setelah itu
telur diamati dan melihat diameter, warna telur dan keseragaman telur. Telur yang berkualitas baik dan berwarna kuning kecoklatan dan memiliki ukuran yang cenderung seragam. Yang keempat, pemijahan induk. Pemijahan induk dilakukan sehari setelah proses seleksi induk. Induk jantan dan betina dipelihara dalam satu akuarium dalam perbandingan 1:1 yang dipisahkan dengan kaca penyekat. Kemudian induk betina disuntik menggunakan Vaprim yang dikombinasikan dengan hormon septosin. Sedangkan induk jantan hanya disuntik menggunakan Vaprim. Volume total hormon yang digunakan sebesar 0,4 mili per kilo. Penyuntikan dilakukan secara intramuskuler menggunakan syring berukuran 1 mm. Selanjutnya dilakukan pengeceran menggunakan larutan aquabits dengan perbandingan 1:2, lalu dihomogenkan dan dilakukan proses penyuntikan. Penyuntikan dilakukan 2 kali 30% dosis pada penyuntikan pertama dan sisanya pada penyuntikan kedua. Jarak waktu antara penyuntikan adalah 12 jam. Yang kelima, sampling telur. Sampling telur dilakukan menggunakan mikroskop untuk mengecek diameter telur dan posisi inti telur. Telur diambil sebelum dan setelah pemijahan dengan cara kanulasi menggunakan kateter berdiameter 10 mm. Proses kanulasi dilakukan dengan memasukkan ujung selang ke dalam genital pore induk menuju kantong telur, kemudian memasukkan ujung selang, kemudian dilakukan pengisapan alat kanulasi untuk menarik sampel telur. Sampel telur yang diambil sebanyak 10 butir lalu disimpan dalam waktu cawan petri. Pengamatan posisi inti telur dilakukan dengan larutan sera. Larutan sera digunakan sebagai larutan pengawet telur agar posisi inti telur ikan secara jelas dapat diamati dengan mikroskop. Larutan ini mengandung 10% asam astat, 30% formalin, dan 60% etanol. Ya, baik. Selanjutnya yaitu jumlah telur yang diovalisasikan. Ikan nila yang didapatkan tersaji pada selanjutnya itu derajat penetasan dan tingkat kelangsungan hidup larva. Nilai derajat penetasan dan kelangsungan hidup larva ikan nila tersaji pada tabel. Nilai derajat penetasan telur hanya terdapat pada perlakuan P2 sebesar 95,5%, sedangkan pada perlakuan lainnya tidak terjadi penetasan. Nilai tingkat kelangsungan hidup larva hanya terdapat pada perlakuan P2 sebesar 100%, sedangkan perlakuan lainnya tidak ada karena tidak ada juga telur yang menetas. Dan terakhir yaitu kualitas air. Data kualitas air menunjukkan bahwa media pemeliharaan ikan nila berada dalam kisaran optimal. Suhu penetasan dan suhu pemeliharaan sekitar antara 25,5 sampai 30 Celcius. pH berkisar antara 7,4 sampai 7,6 mg per liter dan pH berkisar antara 6,50 sampai 7,70. Ya, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.